duit yang cepet itu keluarnya pasti cepet juga. Gimana? Kalian setuju nggak? Nilainya gede sampai MM-an gitu. Tapi dia sendiri bingung, nah itu tuh habis kemana aja gitu. Uang itu adalah value. Gue itu punya mindset, kalau uang itu nggak selalu gue dapat gitu. Dia sandwich generation, lalu dia harus membiayai orang tuanya gitu. Itu akan berbeda money manajemennya dengan orang yang misalkan dia tinggal di rumah orang tuanya gitu, jadi dia nggak perlu mikirin rumah lagi. Terus mungkin kalian yang masih single dan kalian yang berkeluarga itu juga pasti beda money manajemennya, jadi itu nggak bisa disamain. Udah lalu nabung aja, bener-bener nabung, nggak usah dipakai apa-apa, anggap aja itu duit itu hilang gitu loh. Intinya itu sebenarnya bukan di situnya, bukan di banyak atau sedikitnya, tapi di mindset kita nabungnya itu loh yang penting. Itu kalian bisa dibilang kalian udah bisa ngekos gratis selamanya gitu, selama kalian nggak nyentuh duit 1M nya itu gitu. Orang tua sakit terus butuh biaya gede buat pengobatan gitu, kan kita nggak ada yang tahu semua hal itu kan. Kalau ada pengeluaran itu dicatat, kalian tetap sesuai kebutuhan aja. Kalau memang kalian selama ini naik motor dan kalian nggak ada masalah dengan naik motor itu, yang nggak usah ganti mobil, nggak usah ikut-ikutan orang lain yang beli BMW, beli Mercy. Jadi duit yang kalian dapetin itu langsung kalian buang tuh duitnya. Buang itu dalam artian, dulu itu gue buka rekening di bank yang kecil yang susah diambil gitu. Itu gue anggap duit hilang gitu. Itu salah satu cara money management ala gue. Duit kecil 5 ribuan, 10 ribu, 20 ribuan, itu gue anggap duit kecil. Itu gue langsung sisihin duitnya ke dalam amplop yang gue taruh di rumah. Nggak naikin gaya hidup, belajar nabung, itu udah cukup. Hai guys, balik lagi nih dengan gue Yedija di segmen yang sambil nyetir kita ngobrol-ngobrol. Dan ini sekarang habis selesai motret, tadi bantuin teman foto di salah satu apartemen gitu, dan ya gue ikut foto candid gitu sama, tapi mostly gue sebagai gaffer, jadi gue yang ngarahin lightingnya gitu buat jadi gaffer lah kurang lebih. Nah, terus kita mau ngobrolin apa nih? Ini sekarang lagi dalam perjalanan pulang. Ini lihat nih, masih 55 menit lagi, jadi masih lumayan lama. Oke, kita punya banyak waktu buat ngobrol, dan apa nih enaknya? Mungkin topik kali ini lebih ngomongin tentang kehidupan aja kali ya. Ini kan udah malam, dan gue juga lumayan capek hari ini. Tadi udah sempat foto, dan ada temen juga yang dia ngobrol-ngobrol gitu tentang kehidupan. Dan karena kita masih ngomongin seputaran fotografi, mungkin gue akan ngoceh tentang keuangan ya. Jadi kok tiba-tiba keuangan gitu? Karena sebagai fotografer, dan dari episode yang sebelumnya itu gue udah bilang kalau fotografi itu makin susah cari duit, apalagi kita sebagai fotografer gitu. Dan tadi gue juga sempat ngobrol-ngobrol sama temen, dia juga banyak kenal sama fotografer lain, ada juga kenal sama model-model gitu. Dan gini loh, duit yang cepet itu keluarnya pasti cepet juga. Gimana? Kalian setuju nggak? Dan kalau gue sih gimana ya, setuju dan enggak sih. Tapi gue punya hipotesa buat ini. Karena kalau orang yang dapat duit dari duit cepet, misalkan entah dia dapat warisan, atau kalau dalam kasus tadi gue ngobrol sama teman gue itu, dia kenal sama salah satu model yang tanda kutip gitu dia jual diri gitu, itu pasti keluar duitnya juga cepet gitu, entah kemana. Dan gue juga banyak ngobrol sama beberapa orang, duit cepet itu keluarnya cepet juga gitu loh. Sama dengan teman gue ini, dia juga pernah punya atau dapat rezeki, dapat project gitu, nilainya gede sampai MM-an gitu, tapi dia sendiri bingung, nah itu tuh habis kemana aja gitu. Ya ada yang mungkin buat hedon, buat
party, mungkin buat dia bayarin cewek lah atau apa gitu, itu pasti ada yang kayak gitu. Dan kayak tiba-tiba habis aja dari duit cepet yang atau duit kaget gitu yang dia dapat gitu dari yang sebelumnya susah gitu loh. Dan hipotesa gue adalah memang uang itu tuh kita harus ngelihat uang itu bukan nominal sih menurut gue ya. Jadi uang itu adalah value. Jadi sama-sama let's say nominalnya kita ambil contoh yang ekstrim aja gitu, 10 juta yang didapat dari hasil money laundry gitu, duit gampang lah gitu, duit sogokan gitu, itu akan berbeda value-nya sama duit 1 juta yang didapat dari hasil kalian ngumpulin mungkin 100 ribu, 100 ribu, atau kalian kerja gitu yang seharian gitu. Misalkan kita lah sebagai fotografer tahu kan, fotografer wedding tadi kan harganya freelance itu kan udah ancur-ancuran gitu. 1 juta yang didapetin kita kerja dari subuh ketemu tengah malam, itu beda gitu value-nya sama yang didapetin. Sama-sama nominalnya sama tapi value berbeda, dan itu banyak orang yang nggak tahu gitu. Maka dari itu sebenarnya ya, terlepas dari gimana cara kita dapetin duit, kalau menurut gua nih, itu yang paling penting itu sebagai fotografer, atau nggak cuman fotografer lah, semua orang sebenarnya, itu adalah money management. Dan money management itu gimana cara kita ngitung pengeluaran, pemasukan, dan intinya kita cuman berpikir ke depan aja gitu. Ini gue kasih contoh dari kasus gue sendiri ya, yang sudah menjalani profesi sebagai fotografer dan freelancer selama berapa nih, puluhan tahun mungkin, atau belasan tahun lah bisa dibilang. Gue sebagai fotografer dan freelancer gue itu punya mindset kalau uang itu nggak selalu gue dapat gitu. Mungkin ini sedikit berbeda dengan mindset orang yang mereka kerja kantoran gitu, yang memang tiap bulan dia udah ada duit masuk gitu kan. Kalau gue sebagai freelancer itu kan nggak jelas, bisa aja kayak hari ini duit gue yang masuk proyeknya misalkan gede lah 3 juta let's say, terus minggu depan 3 juta lagi, minggu depan mungkin 10 juta gitu. Jadi selama sebulan gue let's say anggap aja gue dapat gede lah 20 gitu. Tapi kan itu nggak selamanya ya, kadang-kadang juga bulan depannya lagi cuman 1 juta gitu. Jadi fluktuatif banget kehidupan sebagai freelancer gitu. Bisa tiba-tiba banyak, bisa tiba-tiba nggak ada gitu. Nah karena mungkin kalau gue sendiri karena udah terbiasa dengan ketidakpastian itu jadi gue sendiri termasuk orang yang cukup konservatif dalam masalah mengelola keuangan gitu. Jadi gue nggak terlalu yang jor-joran banget kayak investasi gede-gedean all in di mana gitu. Sedangkan tapi ini nggak bisa digeneralisir ya, soalnya kan kehidupan tiap orang tuh beda-beda faktornya. Ada yang faktornya karena memang misalkan nih melenceng dikit lah ya, misalkan ada orang yang dia sandwich generation, lalu dia harus membiayai orang tuanya gitu. Itu akan berbeda money manajemennya dengan orang yang misalkan dia tinggal di rumah orang tuanya gitu, jadi dia nggak perlu mikirin rumah lagi, terus kendaraan mungkin juga sharing sama keluarga gitu. Itu akan berbeda dengan yang kendaraannya punya sendiri, masih nyicil. Terus misalkan orang tuanya juga bukan berasal dari orang yang mampu, bahkan mungkin harus membiayai orang tua, mungkin harus membiayai adik-adiknya buat kuliah atau belajar gitu. Itu pasti money manajemennya beda banget sama yang tadi yang ekstrim satu lagi gitu. Jadi mungkin kalian yang masih single dan kalian yang berkeluarga itu juga pasti beda money manajemennya. Jadi ini nggak bisa disamain. Tapi kalau saran gue ini mungkin cukup universal bisa dibilang ya, kalau kalian ngerti kerjaan kalian itu nggak pasti, kalian harus
punya buffer tabungan itu banyak gitu. Kalau orang financial planner itu biasa bilang kita harus punya tabungan minimal 3 sampai 6 bulan ke depan gitu kan. Jadi let's say tiba-tiba kalian dipecat gitu, terus nggak ada pekerjaan, 3 sampai 6 bulan ke depan nggak kerja pun tuh masih bisa hidup gitu. Sedangkan menurut gua kalau sebagai freelancer itu jauh beda banget sih. Nggak bisa 3-6 bulan, mungkin harus tahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin bisa dibilang. Seperti itu, ya itu yang dinamakan sama money management. Terus, oke, ini balik ke cerita teman gue tadi lagi. Dan tadi kan gue cerita kalau duit cepet keluarnya juga cepet kan. Dan pentingnya money management itu apa gitu. Gini deh, kalau kalian bisa dapat duit cepet, gue saran banget buat kalian. Gue nggak peduli deh kalian tuh dapat duit cepetnya dari mana. Sejelek-jeleknya lah kalian mau korupsi, kalian mau jual diri pun gitu. Ibaratnya duit haram gitu kan. Kalian mau dapat duit cepet pun, atau kalian menang judi deh gitu, judi online lah, itu udah buruk banget tuh meskipun menang itu. Itu penting yang namanya money management gitu. Karena timeline orang juga beda-beda, keberuntungan orang itu kan beda-beda gitu kan. Dan gak semua orang stabil, dan mostly orang itu gak stabil gitu. Kalau tadi gue cerita dalam kehidupan gue freelancer itu gak stabil, tapi ada juga kan orang-orang pengusaha atau bisa dibilang misalkan politisi lah gitu, yang mereka cuman menjabat berapa tahun gitu. Mungkin mereka bisa mengumpulkan duit atau mengumpulkan amal gitu sebanyak-banyaknya. Itu kan juga bisa dibilang kita memanage money kita dengan baik gitu. Entah itu dipakai buat membantu orang atau apa segala gitu kan. Nah, itu please banget kalian itu harus sadar pentingnya menabung. Dan nggak perlu muluk-muluk nabung itu. Nggak perlu yang kalian harus high risk, harus main saham di A, di B gitu. Cukup udahlah lu nabung aja, bener-bener nabung, nggak usah dipakai apa-apa, anggap aja itu duit itu hilang gitu loh. Itu tahapan pertama, itu belajar itu dulu sih. Dan itu yang gue pelajarin dulu sejak gue juga diajarin sama orang tua gue gitu. Jadi selain memang mindset gue terbentuk dari gue sebagai fotografer, freelancer gitu, juga dari dulu gue udah sering nabung. Mostly memang kayak mau beli PlayStation sendiri gitu misalkan. Nah itu gue nabung dari uang jajan gitu. Itu dulu. Kalau sekarang juga sama, nabung gitu. Dan ini tips finansial dari gue. Kalau kalian memang udah bisa nabung, coba deh kalian tuh harus ada yang namanya investasi. Investasinya nggak usah yang muluk-muluk gitu, yang gue bilang tadi, nggak usah saham A, saham B. Kalian cari yang simple aja deh, yang gampang. Misalkan ke deposito aja, yang biasa financial planner atau orang-orang saham, orang-orang Bitcoin apalagi, apa tuh deposito, duitnya kecil, nggak ada apa-apa gitu, nggak bertumbuh kalau sama inflasi, bla bla bla. Oke, mereka mungkin benar, itu semua itu kita kalah gitu sama inflasi, deposito apa segala gitu. Mungkin mereka bisa dapat ratusan kali lipat, ribuan kali lipat mungkin, dan sedangkan kita cuma deposito nggak bisa. Tapi intinya itu sebenarnya bukan di situnya, bukan di banyak atau sedikitnya, tapi di mindset kita nabungnya itu loh yang penting. Dan kalau mau agak lebih tinggi lagi nih bunganya, kalau dalam keadaan ekonomi saat ini, misalkan kalian bisa taruh duit kalian di obligasi. Nah itu obligasi itu lumayan kan, bunganya itu lebih besar dan pajaknya lebih kecil daripada deposito. Jadi kalau buat kalian yang gue kasih sedikit aja lah pengetahuan karena gue pernah kedua-duanya. Jadi kurang lebih kalau deposito itu kan biasa bunganya itu kita terima cairnya setelah berapa bulan kemudian gitu. Kalau deposito 3 bulan ya berarti setelah 3 bulan baru kita terima bunganya gitu. Dan perhitungannya nih, kalau
kalian biar kalian gampang ngitungnya gitu. Misalkan deposito A dapat bunga 6% gitu. 6% itu per tahun ya, itu bukan per bulan guys, itu per tahun dan belum kena pajak. Jadi kalau nggak salah deposito itu berarti kalau misalkan 6 tahun aja itu per bulannya berarti harus dibagi 12 lagi. 6 dibagi 12 berarti kalian dapat per bulannya itu 0,5% gitu. Jadi misalkan kalian masukin duit 100 juta berarti kan 1%-nya 1 juta, 0,5%-nya berarti 500.000 gitu. Berarti yang kalian dapat 500.000 dipotong pajak mungkin 30%-an lah kalau nggak salah deposito itu. Kalau nggak salah ya, kalau koreksi kalau gua salah gitu. Jadi kalian dapat per bulannya 350.000. Berarti kalau depositonya 3 bulan berarti kalian dapat 1.050.000 gitu. Kurang lebih hitungnya seperti itu. Nah, tapi coba deh kita kasih contoh yang agak tinggi dikit, obligasi. Jadi kalau obligasi itu biasanya itu juga macam-macam. Itu mereka istilahnya itu pakai istilahnya kupon. Jadi ada yang kuponnya itu dibayar per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan itu ada gitu. Itu ibaratnya kupon itu kayak bunganya lah, dibayarinnya itu per beberapa bulan sekali gitu. Nah, kalau dalam kasus gue sekarang juga ada obligasi, itu tuh 6,5% itu dibayar per bulan. Tapi kita coba hitung-hitungan duit aja nih. Misalkan kalian masukin duit 100 juta tadi kan. Terus kalau obligasi tuh bunganya lebih gede dari deposito dan pajaknya lebih kecil, jadi itu lebih enak sebenarnya. Cuman biasa jangka waktu obligasi itu agak lama, biasa bunganya itu cairnya 3 tahun, 5 tahun gitu. 3 tahun, 5 tahun baru duit pokoknya itu balik ke kalian lagi. Jadi kalau kalian masukin 100 juta, nanti 3 tahun kemudian baru 100 jutanya dibalikin lagi gitu. Nah itu obligasi. Nah jadi tadi hitungannya berarti kalau gue masukin 100 juta aja, itu per bulannya gue bisa dapat uang gratis mungkin sekitar 400 ribuan lah, anggap aja segitu ya. Kita hitung kasar aja 400 ribu. Itu kalau gue punya duit 100 juta. Kalau gue punya duit 1M berarti gue bisa dapat duit 4 juta per bulan free gitu loh. Jadi kalau kalian yang ngekos nih, misalkan kalian ngekos deh, kos berapa sih paling 1,5, let's say udah kos yang lumayan nih, dapat AC misalkan, atau 2 juta lah kita bilang, kos yang udah bagus banget tuh 2 juta. Berarti kalau kalian bisa ngumpulin duit aja 1M, itu kalian bisa dibilang kalian udah bisa ngekos gratis selamanya gitu, selama kalian nggak nyentuh duit 1M nya itu gitu, nggak dibuat aneh-aneh. Jadi hidup kalian udah tenang, masih bisa sisa duit buat kalian cari makan atau buat senang-senang lah, buat beli barang apalah gitu, selama duitnya itu diendapin gitu. Gimana kalau udah sampai 5M, 10M, udah puluhan juta kalian dapat per bulan gitu. Itu obligasi. Kita belum bilang yang lebih tinggi lagi, misalkan investasi emas lah, saham lah dan sebagainya gitu. Apalagi kalau saham bisa dapat dividen juga gitu kan. Tapi ya udahlah, udah cukup mungkin. Itu sebatas pengetahuan gue aja sedikit tentang finance, keuangan gitu, karena gue juga bukan ahli di bidangnya kan. Bentar, nih kadang gue kalau ngomong udah ngalor ngidul gini, gue harus temuin lagi nih tadi itu benang merahnya di mana gitu. Oke, tadi ngomongin duit kan, tadi kalau duit cepet keluarnya juga cepet. Jadi ya itulah yang namanya money management, itu emang sangat-sangat diperlukan banget sih. Kayak COVID lah kemarin, kita kan juga nggak bisa menduga kan, kadang-kadang ada kejadian yang itu kejadian force major gitu, COVID. Tapi ada juga kejadian yang kalian nggak terduga nih, dan itu biasa nggak kalian masukin dalam hitungan. Misalkan nih asuransi itu seharusnya kalau kalian bikin pricing dan kalian benar-benar bagus money manajemennya, itu harusnya dimasukin juga itu ke dalam pricing. Karena gimana pun samalah seperti orang kerja itu kan
dapat, kalau dulu tuh jam sostek gitu, kalau sekarang mungkin dapat BPJS gitu bisa dibilang. Nah, kita sebagai fotografer atau freelancer itu kan harus bayar asuransi kita sendiri gitu, mau swasta atau negeri. Intinya kita harus bayar sendiri, dan itu masuk dalam cost yang harus dikeluarin. Sama kayak orang kerja aja, kantoran kan mereka dibayarin tadi, seperti yang gue udah cerita. Terus force major lain yang biasa orang sering miss itu kamera rusak tiba-tiba. Kita nggak bisa duga, sekarang lagi banyak kasus shutter blade nyangkut. Belakangan ini lagi rame banget, shutter blade lagi pada nyangkut. Itu harus kalian masukin dalam komponen cost juga. Itu tuh sangat penting banget dihitung gitu loh. Kan kalian jadi fotografer mau sustain kan. Lalu bisa juga force major yang sering orang kelewatan itu, kita nggak tahu kalau suatu waktu tiba-tiba itu kalau kameranya rusak, gimana kalau kameranya misalkan dicuri, hilang gitu, atau lah faktornya itu bisa juga eksternal gitu, tiba-tiba kalian yang misalkan udah punya keluarga, anak kalian sakit gitu misalkan, atau orang tua sakit terus butuh biaya gede buat pengobatan gitu kan, kita nggak ada yang tahu semua hal itu kan. Nah itu tuh harus penting-penting banget yang namanya money management. Dan gue ada tips nih sedikit buat kalian gitu, yang kalian mungkin boros banget sama duit dan kalian mungkin nggak tahu gitu, duit gue keluar kemana aja sih gitu. Kebanyakan orang itu kan pasti, ini saran yang udah basi dah, pasti kalian udah sering denger ya, itu kalau ada pengeluaran itu dicatat gitu. Itu bener, nggak salah gitu, tapi gue juga tahu nggak semua orang bisa melakukan itu, karena gue sendiri termasuk orang yang gue nggak bisa melakukannya. Tapi gue punya tips nih buat kalian yang memang susah buat nabung, susah buat money management. Setidaknya nih kalian punya mindset gini nih, misalkan kalian dapat duit berapapun itulah, mau 100, 200, 300 ribu, sejuta, 10 juta pun, itu tuh jangan sampai menaikkan gaya hidup kalian gitu. Kalau misalkan kalian biasanya sekali makan 20-30 ribu gitu, beli wartegan, beli lauk, beli pecel lele atau apa gitu, jangan dengan kalian dapat project lebih besar, kalian dapat duit 20 juta, 30 juta sebulan, kalian jangan naikin gaya hidup gitu. Please jangan naikin gaya hidup sama sekali gitu. Tetap aja kalian makan tetap 30 ribu. Jadi kalian dapat duit 1 juta dan 10 juta, makan kalian tuh tetap 30 ribu gitu loh. Mobil juga sama. Jangan mentang-mentang kalian lagi dapat duit 30-40 juta per bulan, dapat rezeki atau ratusan juta gitu, kalian ganti mobil. Ya kalian tetap sesuai kebutuhan aja. Kalau memang kalian selama ini naik motor dan kalian nggak ada masalah dengan naik motor itu, yang nggak usah ganti mobil gitu. Atau kalian cukup punya mobil LCGC, misalkan kalian naik Brio, naik Avanza gitu. Nggak usah ikut-ikutan orang lain yang beli BMW, beli Mercy, beli mobil listrik kalau zaman sekarang gitu, tuh nggak perlu gitu. Tetap kalian stay di gaya hidup kalian supaya kalian tuh nggak boros gitu loh. Itu salah satu tips dari gua. Tadi kan harus stay di gaya hidup. Lalu anggap duitnya itu nggak ada. Nah, jadi duit yang kalian dapetin itu langsung kalian buang tuh duitnya. Buang itu dalam artian, kalau gua sendiri cara gua ngebuang duit itu dengan cara gua punya beberapa rekening. Jadi gua pisahin, ada bank yang gampang, misalkan kalau di sini let's say bank yang gampang diakses itu Bank BCA di Jakarta ya. Mungkin kalau di daerah kalian beda. Mungkin kalau di kota kecil bisa aja kayak BRI gitu. Ini dalam sekarang ya, kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan bank apa lagi yang bakal gampang diakses gitu. Nah itu kalian punya satu basket besar yang buat kebutuhan kalian. Dan buat misahinnya, dulu itu gue buka rekening di bank yang kecil yang susah diambil gitu. Dan gue nggak bikin kartu ATM-nya sama sekali. Misalkan kalau dulu gue itu ngabung di Bank Commonwealth. Itu pertama nyari ATM susah, menarik duit susah. Dan dulu kan belum ada m-bankingan kan. Dan waktu ada pun gue nggak nginstall gitu m-bankingnya. Jadi duit gue itu awet di sana. Misalkan gue dapat duit 10 juta. Oke, gue cuman masukin rekening BCA gue cuman 1 juta, 2 juta. Sisanya 8 juta
itu lariin gitu ke sana, dan itu gue anggap duit hilang gitu. Itu salah satu cara money management ala gue, dan mungkin nggak bener tapi itu works buat gue gitu. Dan ya itu kan kayak duit yang udah hilang itu kan jadi backup buat kalian. Suatu saat kalian butuh itu kan bisa jadi duit cadangan kalian. Atau cara yang lebih bodohnya lagi deh, gue cerita ya. Dulu gue itu diajarin sama temen gue buat nyisihin duit kembalian. Jadi dulu masih zaman cash, belum cashless. Sekarang kan udah cashless semua kan. Jadi gue itu selalu nabung kalau gue dapet duit-duit kecil nih. Misalkan gue dapet duit kecil 5 ribuan, 10 ribu, 20 ribuan, itu gue anggap duit kecil. Itu gue langsung sisihin duitnya ke dalam amplop yang gue taruh di rumah gitu, dan itu nggak gue sentuh sama sekali. Jadi duit gue itu banyak tuh dulu. Nanti mungkin kalau gue nemu fotonya gue kasih contoh ke kalian nih, duit tabungan gue gitu, dari duit-duit yang gue anggap duit hilang gitu loh. Itu sebenarnya cuma masalah mindset aja sih di money management, dan yang nggak tahu itu bisa diterapin ke kalian nggak, tapi setidaknya itu bisa jadi buffer, bisa jadi backup buat kalian supaya kalian itu bisa belajar buat nabung. Jadi ya itulah, nggak naikin gaya hidup, belajar nabung itu udah cukup. Baru kalau kalian pertama punya duit lebih atau kalian punya kemampuan, itu kalian bisa belajar finansial, kalian bisa belajar saham, bitcoin dan sebagainya itu, atau investasi emas. Itu tuh menurut gua next level lah gitu. Kalau kalian memang udah bisa money management, setidaknya dua itu dulu, gaya hidup dan nabungnya gitu sih. Jadi ya sekian dulu, itu aja sih tadi ngomongin tentang perduit-duitan. Jadi memang jangan sampai duit cepat keluar cepat, dan semua itu ada masanya. Kalian ada masanya menuai, ada masanya buat musim kemarau atau musim kelaparan gitu. Itu pasti ada kok dalam siklus hidup kalian, dan itu nggak ketebak, benar-benar nggak ketebak, kalian percaya sama gue. Jadi ya semoga kalian buat yang ngedenger celotehan gue ini dari awal, semoga bisa nangkep maksud gue, dan jangan lupa subscribe gue. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya, di ngobrol dalam mobil selanjutnya. Thank you, bye.